Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok derivatif kurs mata uang, di mana saya Raulian Fransiskus Pasaribu dengan NIM 2010 111116. Saya Tala Raffi dengan NIM 20101111145. Adapun latar belakang masalah dalam menulis makalah ini, di mana latar belakang masalah itu adalah karena banyak transaksi lindung nilai tidak melibatkan instrumen keuangan atau derivatif tertentu. Dan lindung nilai alami adalah investasi yang bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya risiko tak terduga dengan menyelaraskan nilai putaran uang. Lindung nilai mata uang digunakan oleh investor untuk melindungi investasi mereka di negara lain. Selain itu, perdagangan dunia industri dalam berbagai mata uang, tetapi lindung nilai terhadap semua mata uang tidak selalu tersedia. Meskipun demikian, setidaknya dapat ditemukan di mata uang utama di dunia. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana multinational company menggunakan kontrak forward. Yang kedua, apa perbandingan antara pasar forward dan future. Ketiga, ada apa yang dimaksud dengan opsi mata uang asing. Lalu selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk memahami cara multinational company menggunakan kontrak forward. Kedua, untuk memahami tentang perbandingan antara pasar forward dan future. Yang ketiga, untuk memahami tentang opsi mata uang asing. Nah, di sini ada pokok bahasan, di mana kita ada 6 pokok bahasan, yaitu adalah pasar forward mata uang, pasar futur mata uang, pasar opsi mata uang, berspekulasi dengan opsi beli dan jual mata uang, lalu grafik kontingensi mata uang, uh, dan opsi mata uang bersyarat. Jadi di sini kita masuk ke topik pertama yaitu adalah pasar forward. Pasar forward adalah pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang atau penyerahan di luar area spot dan kurs yang digunakan adalah kurs forward. Pasar forward memfasilitasi perdagangan kontrak forward atas mata uang. Kontrak forward adalah perjanjian antara sebuah perusahaan dengan kurs nilai tukar tertentu yang disebut kurs forward atau forward rate pada tanggal tertentu di masa depan. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana sih MNC menggunakan kontrak forward ini. Di mana yang pertama itu adalah untuk selisih beli atau jual. Seperti halnya kurs spot adalah ada selisih antar membeli dan menjual dalam kurs forward. Selisih antar kurs beli dan kurs jual akan lebih besar dalam kurs forward mata uang negara berkembang. Lalu di sini ada premi atau diskon atas kurs forward, di mana selisih antar kurs forward dengan kurs spot pada suatu waktu tertentu dinyatakan sebagai premi. Lalu di sini ada arbitrage, di mana jika tingkat kurs forward sama dengan tingkat kurs spot dan tingkat bunga antar kedua negara berbeda, beberapa investor mungkin mencari pengembalian yang lebih tinggi daripada keuntungan domestik melalui arbitrage tanpa risiko tambahan. Dengan demikian, kurs forward biasanya memiliki premi yang mencerminkan perbedaan antara kurs dalam negeri dan tingkat bunga asing di negara tersebut. Di sini ada pergerakan kurs forward sepanjang waktu, di mana jika premi kurs forward tidak berubah, maka kurs forward akan bergerak searah dengan perubahan kurs spot mata uang terkait sepanjang waktu. Di sini ada menggunakan kontrak forward untuk transaksi swap. Maksudnya, perdagangan swap adalah perdagangan spot dengan kontrak forward terkait yang pada akhirnya membatalkan perdagangan spot tertentu. Beberapa kontrak forward adalah untuk tujuan ini. Baik, kita lanjutkan ke pasar futur mata uang, di mana pasar futur adalah perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Karenanya, pasar futur mata uang serupa dengan kontrak forward dari sisi kewajibannya, tetapi berbeda dengan forward dari sisi bentuk perdagangannya. Futur umumnya digunakan oleh MNC untuk lindung nilai posisi falasnya. Selain itu, future diperdagangkan oleh spekulator yang berharap memperoleh manfaat dari prediksinya mengenai pergerakan kurs masa depan, di mana di sini ada spesifikasi kontrak dari future ya. Yang pertama itu kontrak future tersedia untuk beberapa mata uang yang diperdagangkan secara luas pada Chicago Mercantile Exchange, atau biasa disebut dengan CMA. Lalu di sini ada kontrak untuk setiap mata uang dinyatakan dalam jumlah unit standar. Kontrak futur mata uang umumnya berdasarkan nilai mata uang dalam dolar AS. Lalu di sini ada kontrak futur mata uang umumnya jatuh tempo pada hari Rabu ketiga pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, di sini ada perbedaan ya
antara forward dan future, di mana ukuran kontrak forward itu disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan future itu dari standar. Nah, tanggal penyerahannya disesuaikan dengan kebutuhan untuk forward. Namun kalau untuk future itu standar. Partisipasinya forward itu ada bank, pialang, dan perusahaan multinasional, di mana tidak mendukung adanya spekulasi publik. Sedangkan future itu ada bank, pialang, dan perusahaan multinasional, di mana spekulasi publik yang berkualitas dapat dilakukan. Nah, di mana lokasi pasar ya. Kita bisa lihat future melalui jaringan telepon dunia, sedangkan maksudnya forward melalui jaringan telepon dunia, sedangkan future bursa perdagangan sentral dengan komunikasi seluruh dunia. Di mana kalau forward peraturannya itu peraturan mandiri, sedangkan future peraturannya itu dari Commodity Future Trading, lalu ada National Future Association. Di mana juga biaya transaksi untuk forward itu ditetapkan berdasarkan selisih antara kurs beli dan kurs bank. Sedangkan untuk future itu biaya pialang dengan jumlah sesuai negosiasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel ini. Nah, bagaimana sih perusahaan menggunakan future? Nah, perusahaan menggunakan future itu yang pertama membeli future sebagai lindung nilai atas utangnya. Lalu yang kedua membeli kontrak future dapat memungkinkan perusahaan membeli falas pada kurs tetap tertentu. Lalu ketiga, menjual future sebagai lindung nilai atas piutang. Keempat, penjualan kontrak future menetapkan harga yang akan digunakan perusahaan untuk menjual suatu mata uang tertentu. Selanjutnya ada opsi beli mata uang. Opsi beli mata uang adalah memberikan hak untuk membeli mata uang tertentu pada harga tertentu selama suatu periode tertentu. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi premi opsi beli. Premi opsi beli atau disimbolkan dengan C utamanya dipengaruhi oleh tiga faktor. Eh, ini ada rumusnya C sama dengan F dalam kurung S dikurang X, T, dan hubungan antara premi opsi dengan ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat harga spot saat ini relatif terhadap strike price. Yang kedua, periode waktu sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, potensi fluktuasi nilai mata uang. Selanjutnya ada opsi jual mata uang. Opsi jual mata uang dikatakan menguntungkan in the money jika kurs nilai tukar saat ini lebih kecil dari strike price, netral atau at the money jika kurs nilai tukar saat ini sama dengan strike price dan tidak menguntungkan out of the money jika kurs nilai tukar saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan strike price. Faktor-faktor yang mempengaruhi opsi jual. Premi opsi jual yang disebut P utamanya dipengaruhi oleh tiga faktor. Nah, berikut rumusnya. Terus faktor-faktornya yang pertama ada faktor-faktornya yang pertama ada nilai kurs spot. Suatu mata uang relatif terhadap strike price sangat penting. Semakin rendah kurs spot relatif terhadap strike price, semakin berharga opsi jual. Yang kedua, premi opsi jual adalah periode waktu hingga jatuh tempo atau masa berlakunya. Yang ketiga, fluktuasi mata uang. Selanjutnya ada grafik kontingensi opsi mata uang. Suatu grafik kontingensi untuk opsi mata uang menggambarkan potensi keuntungan dan kerugian pada berbagai tingkat kurs nilai tukar. Lalu grafik kontingensi bagi pembeli opsi beli. Grafik kontingensi bagi pembeli opsi beli membandingkan harga yang dibayar untuk memperoleh opsi beli terhadap kemungkinan penerimaan dalam berbagai skenario kurs nilai tukar. Lalu ada grafik kontingensi bagi penjual opsi beli. Grafik kontingensi bagi penjual opsi beli yaitu membandingkan premi yang diterima dari penjualan opsi jual terhadap potensi penerimaan dari pembeli opsi jual pada berbagai kemungkinan kurs nilai tukar. Lalu ada grafik kontingensi pembeli opsi jual, yaitu membandingkan premi yang dibayar untuk memperoleh opsi jual terhadap kemungkinan penerimaan pada berbagai kemungkinan kurs nilai tukar. Selanjutnya ada grafik kontingensi penjual opsi jual, yaitu membandingkan premi yang diterima dari penjualan opsi jual terhadap kemungkinan pembayaran untuk pembeli berbagai kemungkinan kurs nilai tukar. Selanjutnya ada opsi mata uang bersyarat. Opsi mata uang dapat dibuat dengan premi bersyarat, berarti
bahwa premi yang dibayar untuk opsi tersebut tergantung dari pergerakan aktual nilai mata uang selama periode tertentu. Opsi mata uang Eropa. Opsi mata uang Eropa serupa dengan opsi jenis Amerika, kecuali bahwa opsi ini hanya dapat digunakan pada akhir masa berlaku. Karenanya, opsi ini tidak memiliki fleksibilitas, namun hal ini tidak relevan dengan situasi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Ya, Cok.